Selamat pagi pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, saya Rian Hidayat, rekan saya Krista Oring kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di FM 100,5 MHz. Dan pendengar, Flores dikenal dunia karena keindahan alamnya. Dari laut yang memesona, perbukitan hijau hingga gunung api yang menjadi identitas sekaligus daya tarik. Namun, di balik keindahan itu kita juga dihadapkan pada risiko. Dalam beberapa waktu terakhir, kita mendengar kabar tentang erupsi gunung api, cuaca laut ekstrim, hingga kecelakaan wisata yang mengundang keprihatinan bersama. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya pariwisata Flores berjalan di tengah kondisi alam yang dinamis, di mana batas antara menikmati keindahan dan menjaga keselamatan? Untuk membahasnya, pagi ini Florata Pagi menghadirkan narasumber yang sudah lama berkecimpung di dunia pariwisata, seorang pemandu wisata, sekaligus pemerhati pariwisata dan juga konsultan pariwisata dari Dino Turisme, Bapak Ferdinand Radiwara. Selamat pagi, Bapak. Halo pagi. Baik, Bapak. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Florata pagi ini. Halo, Bapak. Pagi. Ya, Bapak, kita langsung mulai dengan sebuah pertanyaan yang cukup umum ya, karena Flores dikenal indah dan kaya destinasi alam. Namun beberapa waktu terakhir kita juga melihat adanya erupsi gunung api dan juga kecelakaan wisata laut. Dari kacamata Bapak sebagai konsultan pariwisata, bagaimana Bapak memaknai istilah bencana pariwisata itu sendiri, Bapak? Sebenarnya bencana pariwisata itu adalah tapi kembali lagi kayak begini. Ketika bencana alam, artinya semua sudah tahu bahwa alam ini punya fenomenanya tersendiri dan pasti ada beberapa. Baik, Bapak, mungkin bisa lebih dekat lagi ke handphonenya karena suara Bapak kurang terdengar jelas di udara, Bapak. Oh ya, baik. Sudah terdengar? Baik, silakan Bapak. Ya. Baik. Bicara tentang wisata alam, maka saya yakin semua orang sudah paham bahwa alam mempunyai fenomena sendiri. Ketika berwisata di alam, maka akan ada beberapa resiko. Maka biasanya kepada pengelola pasti sudah paham ada tindakan-tindakan preventif, misalnya memiliki SOP, pemahaman mitigasi, penanganan bencana, dan evaluasi, monitoring, dan juga mungkin sesekali reward dan punishment para pelaku yang baik. Baik Bapak, dalam kasus seperti erupsi gunung atau cuaca ekstrim di laut, sejauh mana musibah ini murni faktor alam dan titik di mana ia berubah menjadi persoalan kelalaian dalam pengelolaan wisata, Bapak? Saya pikir ketika hal itu terjadi, pasti akan ada akibatnya kepada manusia yang ada di situ. Artinya ada akibat kepada wisatawan dan pelaku wisata lainnya. Maka yang terjadi adalah, kalaupun itu terjadi bencana atau bermasalah, maka itu terjadi karena ketidaksiapan dari pengelola dan juga pelaku wisata itu sendiri. Antara lain, pemahaman pengelola tentang wisata alam, juga pemahaman pelaku wisata tentang wisata alam, dan juga tidak menutup kemungkinan juga pemahaman wisatawan itu sendiri tentang wisata alam. Baik Bapak, mungkin sebagai pemandu wisata, kapan seseorang harus berani berkata wisata ini tidak bisa dilanjutkan meskipun wisatawan sudah datang dan biaya juga sudah dikeluarkan? Nah, untuk sebagai pemandu wisata, kita memang harus berani untuk mengatakan tidak. Misalnya saya ambil contoh, biasanya kalau seorang pemandu, dia perlu memahami tentang SOP tertentu ketika menangani wisatawan, gitu ya. Nah, ada di dalam SOP, di dalam pemahaman teknis tentang kepemanduan itu, mereka salah satunya adalah selalu berpikir ke depan, selalu update situasi, dan ada beberapa materi yang mungkin teman-teman pemandu belum dapatkan, yaitu tentang bagaimana tentang kesehatan dan pariwisata itu
mencakup salah satunya tentang mitigasi, tentang tindakan-tindakan preventif ketika ada permasalahan alam. Contoh saja, dikasih contoh beberapa minggu lalu ketika ada permintaan wisatawan kepada saya untuk mendaki Gunung Iya, saya selalu berusaha untuk mengontak ke nomor vulkanologi, menanyakan tentang si status Gunung Iya, dan ternyata disampaikan bahwa masih dalam kondisi siaga siaga dua ya. Ya. Nah, itu maka kami terpaksa alihkan. Saya terpaksa alihkan ke dengan pilihan yang sama, tapi resikonya tidak terlalu besar. Oke. Baik, Bapak, berdasarkan pengalaman Bapak di lapangan dan dalam asesmen destinasi, apakah sebagian besar objek wisata di Flores sendiri sudah memiliki standar keselamatan yang memadai atau justru masih bergantung pada kebiasaan dan pengalaman semata, Bapak? Ya, hampir sebagian besar ya, tapi memang ada yang sudah punya tindakan-tindakan yang memahami tentang keselamatan, gitu ya. Tapi memang ada banyak juga yang agak sedikit meremehkan tentang hal itu. Misalnya, contoh yang paling kecil, apakah ada himbauan atau minimal peringatan tentang apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan di sebuah daya tarik wisata atau di sebuah destinasi, dan itu hampir banyak yang tidak melakukan itu. Jadi kalau saya mau bilang, beberapa daya tarik wisata atau destinasi kita memang banyak yang belum terlalu siap untuk hal ini. Baik, Bapak, realitas di daerah wisata juga tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi. Nah, dalam kondisi tertentu, pelaku wisata dihadapkan pada tekanan ekonomi agar wisata tetap berjalan. Bagaimana seharusnya pemandu wisata menyikapi tekanan ini agar keselamatan tidak dikorbankan, Bapak? Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana pemandu wisata itu berpikir kreatif ya. Kreatif, berpikir tentang mencari alternatif untuk wisata. Seperti yang saya kasih contoh tadi, misalnya ketika tidak bisa mendaki Gunung Iya, maka kita coba menawarkan mendaki Gunung Meja, gitu ya. Jadi ada membuat kreativitas dengan pilihan yang hampir mirip, tapi menghindari risiko. Atau misalnya, kalaupun tidak memiliki kesamaan dari daya tarik wisata itu, mungkin bisa dipindah ke daya tarik wisata tipe lain. Jadi kita harus memahami tentang latar belakang wisatawan, apa yang diinginkan, gitu ya, apa yang dia mau. Ya, dari situlah kreativitas kita bisa tumbuh dan kita bisa mengalihkan menjadi alternatif lain. Baik, Bapak, terkait wisatawan sendiri, tentunya mereka juga punya peran besar dalam menciptakan wisata yang aman. Sejauh mana menurut Bapak perilaku wisatawan sendiri turut menyumbang risiko bencana pariwisata dan apa peran pemandu dalam mengedukasi wisatawan sejak awal? Ya. Kalau kita bicara tentang wisatawan ya, sebagian besar wisatawan asing itu berbeda dengan wisatawan lokal. Artinya dalam hal kepatuhan kepada apa yang disampaikan oleh pemandu wisata misalnya. Biasanya ketika di awal-awal atau malam sebelum besoknya melakukan aktivitas, setelah makan malam itu ya, ada briefing kepada wisatawan. Besok kita akan melakukan ini, apa yang disiapkan, apa yang perlu dihindari dan seterusnya. Nah, hampir sebagian besar wisatawan asing patuh dengan apa yang disampaikan oleh pemandu, tapi saya tidak mendiskreditkan wisatawan Nusantara, tapi ada beberapa wisatawan Nusantara yang kadang-kadang menganggap sepele hal-hal itu, mereka sudah tahu, gitu ya. Itu yang menjadi kendala di lapangan. Baik, Bapak, kita tahu bahwa Flores memiliki banyak tempat indah, banyak yang masih sangat alami. Namun, tidak semua keindahan itu harus dijelaskan, maksud kami harus dijadikan destinasi wisata massal. Apakah menurut Bapak selaku konsultan pariwisata ada tempat-tempat di Flores sendiri yang sebenarnya indah, tetapi seharusnya tidak dibuka untuk wisata massal, Pak? Iya. Ya, itulah ada kenapa di pariwisata ada yang namanya carrying capacity ya. Nah, ada beberapa tempat di Flores yang sebenarnya bukan dia tidak layak, tapi
pada kondisi tertentu mereka belum siap. Iya. Nah, tetapi ada teman-teman kita pemandu yang cukup nekat membawa ke tempat itu, gitu ya. Dan kembali kepada carrying capacity tadi, sebenarnya ini adalah hal untuk mencegah beberapa kondisi, salah satunya tentang kemampuan dari pengelola itu untuk menangani resiko. Itu yang salah satu dampak yang paling besar ketika carrying capacity ini dipraktikkan, gitu ya. Dan juga ada hal yang lain, misalnya bagaimana ketika wisata alam itu kalau dinikmati dengan kondisi yang tidak massal gitu, maka dia akan lebih indah. Dan juga hal yang lainnya adalah menjaga ekosistem itu sendiri. Baik Bapak, edukasi publik juga menjadi kunci agar kesadaran itu tumbuh bersama, dan disinilah peran media menjadi sangat penting dalam konteks pencegahan bencana pariwisata. Bapak, seberapa penting menurut Bapak peran media dalam membangun kesadaran publik tentang wisata yang aman dan bertanggung jawab, Bapak? Sangat penting ya, saya pikir artinya media, segala media, semua media perlu untuk terus mengupdate informasi pariwisata seperti yang kali ini dilakukan oleh RRI, misalnya RRI dan juga punya kerjasama lintas sektor untuk saling mengupdate kondisi-kondisi terakhir. Dan biasanya masyarakat pada kondisi ini mereka selalu memantau informasi lewat media-media sosial atau media-media mainstream lainnya. Ini memang penting sekali ketika media juga turut berperan dalam memastikan hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata, termasuk dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Baik Bapak, selain media tentu peran Bapak juga selaku konsultan pariwisata dan teman-teman lain yang bertindak sebagai pemandu wisata, dan ada juga yang seolah-olah menjadi pemandu wisata. Apakah ada standar tertentu misalnya dalam menjadi pemandu wisata ini Bapak? Atau mungkin ada latihan-latihan lain yang bisa dilakukan agar menjadi seorang pemandu wisata yang profesional Bapak? Ya, pertanyaan yang bagus nih. Banyak yang terjadi di lapangan yang kami pantau sendiri adalah semua orang atau beberapa orang, termasuk pelaku pemandu wisata itu sendiri, ya tidak semua, tapi ada segelintir, yang menganggap ketika saya sudah bisa berbahasa Inggris, maka saya adalah bisa menjadi pemandu. Tapi sebenarnya kami mau sampaikan di sini bahwa pemandu itu adalah sebuah profesi. Nah, ketika dalam sebuah profesi berarti ada beberapa hal-hal teknis ya. Ada yang kami kenal namanya attitude, ada yang namanya skill, ada yang namanya knowledge. Nah, itu yang perlu di-maintain terus oleh setiap pemandu kita. Artinya bukan hanya ketika saya ingin menjadi pemandu wisata, saya harus mengikuti pelatihan tertentu misalnya, dan ketika saya sudah mendapat itu maka saya tidak perlu lagi, tidak juga. Maka biasanya ada program-program reguler yang selalu untuk merefresh lagi kemampuan pemandu dalam hal skill dan knowledge-nya. Jadi selalu ada itu untuk mengingatkan lagi teman-teman pemandu, bahkan yang profesional sekalipun selalu diingatkan lagi. Jadi artinya saya mau sampaikan ini bahwa pemandu wisata ini adalah sebuah profesi dan tidak bisa dilakukan hanya karena saya bisa berbahasa asing. Baik Bapak, sebagai penutup diskusi kita pagi ini, jika boleh disimpulkan, apa pesan terpenting yang ingin Bapak sampaikan kepada pengelola wisata, pemandu dan juga wisatawan agar pariwisata Flores tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan maksud kami dan juga martabat alam? Silakan Bapak. Kembali kepada prinsip dasar ya, wisata alam itu memang tidak bagus kalau terlalu dipermudah gitu ya. Tetapi ketika tidak dipermudah maka stakeholder di dalamnya perlu terus memaintain kapabilitasnya masing-masing. Artinya pesan terakhir saya bahwa alam itu indah, tapi jauh lebih indah kalau kita mampu mengelolanya. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Pro 1 RRI pagi hari ini Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih.
Dan pendengar, demikian perbincangan Florata pagi hari ini bersama Bapak Ferdinand Radawara selaku konsultan pariwisata dari Dinyo Turisme. Dan dari diskusi ini kita belajar bahwa pariwisata bukan hanya soal keindahan dan ekonomi, tetapi juga soal tanggung jawab, keselamatan dan penghormatan terhadap alam serta manusia. Semoga obrolan pagi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengelola, pemandu wisatawan dan juga media bahwa wisata yang baik adalah wisata yang aman dan berkelanjutan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Florata pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.